Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-344. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-344 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Telkom, PTPP, Empow, Truk, ESA, dan saham KBLI. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari ini indeks bergerak mix, di mana pagi tadi sempat opening naik cukup tinggi di 6.092, kemudian sempat high di 6.110, namun kemudian dibanting di sesi kedua di 6.054, namun bisa naik kembali closing di 6.078 atau hanya minus 0,21%. Transaksi semakin hari semakin menurun. Kemarin di angka 10-11 triliun, sekarang cuma 9,3 triliun dengan 210 saham naik, 277 saham turun, dan 160 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung saja ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom Persero. Di mana saham Telkom ditutup minus 0,89% di harga 3.370. Di mana Telkom menjadi salah satu saham yang juga merupakan bergerak mix namun tidak pernah mendarat di zona merah ya. Dari pagi memang dia selalu opening di 3350, kemudian sempat naik tinggi di 3390 dan akhirnya bisa closing di 3370. Dan ini merupakan satu pencapaian yang bagus di mana di tengah indeks turun Telkom masih stabil dengan nilai transaksi sekitar 174 miliar. Kalau kita perhatikan dari teknikal menggunakan The Golden Cross, maka Telkom sedang berada pada fase menuju area resisten terkuatnya di 3.440. Nah, kalau teman-teman yang ingin membeli memang lebih direkomendasikan kalau dia bisa melewati dulu dari 3.440, itu jauh lebih baik. Jadi kita confirm ketika dia bisa melewati dari resistennya. Tapi kalau dia gagal breakout dari resistennya, maka potensi penurunan itu cukup lebar karena dia akan turun ke sekitaran area PBL di 3240. Jadi lebih baik kita menunggu konfirmasi dia bisa breakout atau tidak. Dan kalau memang bisa, silakan kita buy on breakout di sana. Prepare cut loss 3 tick dari level 3440 dengan target ke area 3500, 3600. Akan tetapi kalau misalkan ternyata tidak mampu menembus area resisten di 3440, maka lebih baik kita tunggu lagi di sekitaran area PBL, yaitu kurang lebih di 3240 sampai dengan 3260. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi ini menarik. Broker summary-nya menarik yang masih memungkinkan emiten Telkom masih punya chance untuk bisa naik ke 3440. Tapi mungkin banyak juga yang menginginkan kalau misalkan tidak menunggu ya, jangan sampai kita menunggu PBH ternyata nyentuh PBH dan ternyata turun. Padahal di situ 3370 sampai dengan 3440 itu masih ada celah ya, masih ada potensi profit upside yang mungkin teman-teman bisa manfaat untuk TikTok. Nah, kalau ada yang punya pemikiran seperti itu dan mau bertanya kira-kira boleh nggak masuk di harga saat ini, jawabannya bebas. Asalkan teman-teman bisa mengetahui level support bantuan yang bisa dipakai sebagai antisipasi ketika ternyata harga Telkom malah tidak naik, malah sebaliknya berbalik arah dan turun. Di sini kita bisa lihat ada level 3325 dan 3310. Nah, ini adalah level bantuan yang bisa teman-teman pakai, di mana ketika teman-teman misalkan beli di 3350, 3370 dan ternyata dia turun lagi di bawah level ini, maka wajib cut loss terlebih dahulu dan nanti tunggu lagi di sekitaran 3240. Akan tapi kalau ini bisa dipertahankan, maka potensi ke 3440 itu cukup terbuka lebar dengan juga susunan formasi broker summary-nya juga bagus. Selanjutnya kita punya saham PTPP, di mana PP Persero ditutup minus 2,75% di harga 885. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa PTPP kemarin di harga 910 itu tepat sekali berada di area resisten, area PBH, dan ternyata dia cuma naik sedikit. Setelah itu dia dibanting langsung jebol dari area PBH itu sendiri dan closing di 885. Sempat low juga di 875 namun berhasil bertahan naik lagi di 885. Karena penurunan ini telah jebol dari area resisten di 910, maka potensi penurunan ini masih terbuka lebar dengan next target penurunan bisa sampai ke 800. Tapi memang ada beberapa super bantuan yang mungkin bisa menahan laju penurunan dari PTPP.
Pertama di 877 dan kedua di 855. Oleh sebab itu, selama PTPP masih belum bisa naik ke atas 910, maka lebih bijak kita menunggu di sekitaran area PBL, yaitu kurang lebih di area 800. Akan tetapi kalau 800 itu tidak pernah sampai, maka teman-teman bisa pakai level support terdekat di 877. Jadi kalau misalkan harga mendekati 877 dan ternyata ada rejection, ada pantulan, ya silakan coba spekulatif buy di sana. Akan tetapi kalau jebol, wajib cut loss, tunggu lagi di next support di 855. Jadi teman-teman bisa pakai level-level itu sebagai acuan untuk titik entry, walaupun memang yang paling kuat adalah di harga 800. Jadi kalau ternyata skenario-nya bisa ke 800, ya syukur. Tapi kalau memang tidak bisa ke sana, maka bisa pakai 855 atau 877 sebagai titik acuan untuk biar teman-teman bisa entry. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara susunan jelek, secara volume juga jelek, jadi technical jelek, volume jelek, maka PTPP mungkin masih akan bisa terjadi koreksi lagi, walaupun PTPP mencatatkan kinerja yang cukup positif di kuartal kedua atau di semester 1, di mana EPS-nya berdasarkan data RTI itu sekitar 8 ya. Tahun lalu EPS-nya 0, tahun ini di semester yang sama dia mencatatkan kenaikan yang fantastis, walaupun ini masih belum besar seperti yang pernah dia capai di tahun 2018 dan tahun 2019. Tapi ini sudah menunjukkan satu tren yang positif bahwa tahun ini sudah jauh lebih baik dari tahun kemarin. Tapi sentimen ini belum mampu membuat harga saham PTPP terbang, mungkin karena sudah price in ya, karena harga sebelumnya sudah dari 800 sudah naik sampai 900, kemudian beritanya keluar, mungkin itu hanya sebagai taktik untuk market maker keluar. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas bahwa secara broker summary dan teknikal hari ini PTPP masih belum menunjukkan angka yang bagus untuk kita entry. Kemudian selanjutnya kita punya Mega Power Makmur dengan kode emiten MPO, di mana saham ini kemarin closing di 135, kemudian tadi pagi sempat dibuka dibanting di 128, namun tiba-tiba ditarik kencang sekali sampai 154, kemudian akhirnya bisa closing di 141 atau hanya naik sekitar 4,44%. Transaksi hari ini sekitar 15,3 miliar dengan susunan formasi broker summary, yang mana menurut saya pribadi susunan seperti ini memang masih memungkinkan untuk ditarik lagi, walaupun memang itu pasti terlihat volatile. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli emiten yang punya volatilitas tinggi, maka teman-teman wajib untuk segera action untuk exitnya atau untuk taking profit. Jadi jangan sampai ditahan lama, karena teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa ini banyak sekali shadow ya. Ini jarum-jarum panjang ini artinya sahamnya sudah naik tinggi terus dibanting. Kalau teman-teman kejar otomatis nyangkut semua nih. Nah, maka walaupun secara middle trend juga masih uptrend, ini tetap harus teman-teman waspadai, jangan sampai kejar. Misalkan dia opening langsung ditarik misalkan 10%, ya jangan masuk lah. Walaupun dia punya potensi upside terus ada, tapi tunggu koreksi, itu jauh lebih bagus. Jadi ketika dia sedang terbang sangat masif, sedang banyak yang beli, yang borong, maka tunggu satu momentum ketika dia koreksi, nah itu baru kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau sedang lagi tinggi-tingginya, maka kita akan menjadi orang yang sial ya, atau orang yang selalu kebagian cuci piring. Orang lain yang menikmati makanan, kita yang disuruh cuci piring. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau secara teknikal, memang di sini teknikalnya berada di area yang masih aman karena masih berada di atas PBH. Tadi sempat dia menguji 128. Ini persis adalah area support PBH, area support terkuat saat ini, dan dia bisa rejection. Jadi besok kalau selama dia masih bisa di 128, misalkan dia opening dibanting lagi di sekitaran 128, 129, ya maka bisa dipertimbangkan untuk entry. Tapi kalau malah jebol terus, ya kalau sudah beli cut loss 125, 126. Kalau belum beli, ternyata dia di opening langsung dibanting di bawah 128, ya jangan dulu beli. Jadi pastikan dulu 128 itu mampu dipertahankan. Kalau memang mampu dipertahankan, maka silakan ambil di sana dengan target kenaikan adalah menuju ke 163. Selanjutnya kita punya saham Truk, di mana saham ini ditutup minus 6,53% di harga 129. PT Guna Timur Raya tadi pagi sempat naik meyakinkan sampai 158, dan emiten ini memang salah satu emiten yang masuk dalam list saya juga waktu dia di harga 94. Hanya karena
PBL-nya masih di 987, 88 kalau tidak salah, saya masih belum berani ambil karena masih punya potensi penurunan cukup lebar. Dan ternyata setelah itu dia bisa naik sampai di 158 tadi. Jadi kenaikannya sangat fantastis, kurang lebih hampir 60%. Jadi cuma dalam seminggu perdagangan dia bisa mencetak 50-60% kenaikan. Jadi itu salah satu saham yang juga sangat saya sesali karena saya ragu, padahal sudah ada di watchlist RTI saya. Beberapa saham yang saya list berdasarkan aktivitas dari broker summary yang menunjukkan adanya kecurigaan bahwa emiten ini sedang diakumulasi, dan ternyata dia lebih cepat naik ya. Saya boleh tunggu di 87, 88, 89, ternyata dari 94 kalau tidak salah dia tidak turun lagi, malah dia langsung tancap gas ke PBH 128, kemudian terus naik sampai 158 hari ini. Namun perdagangan hari ini akhirnya dia mengalami auto rejection bawah ya, walaupun memang masih ada sisa 4.000 lot, tapi ini sudah mepet di harga ARB, dan level support kuatnya, support PBA saat ini di 128, artinya cuma satu tik lagi dan ini rawan. Besok kalau jebol 128 ya jelas potensi penurunan itu masih terus berlanjut dengan target penurunan selanjutnya 115, next ke 96, dan terakhir adalah menguji kembali PBL di 90. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham truk, maka pastikan pertama, kalau ternyata dia jebol di bawah 128, ya jangan dulu beli. Kita tunggu lagi di next support, bantuannya di 115. Bisa coba di sana. Kalau 115 juga jebol, maka tunggu lagi di 96. 96 juga jebol, maka tunggu lagi di 90. Jadi di setiap level-level support itu, kalau misalkan teman-teman ambil keputusan untuk entry, langsung prepare cut loss minimal beberapa tick dari harga support tersebut. Kemudian untuk target kenaikan, kita sama menuju ke 40 hari harga tertinggi di harga 159. Jadi kalau besok PBH tidak mampu dipertahankan, support itu tidak mampu dipertahankan, ya jangan dulu masuk sampai mungkin dia dekat di 115, 116 kita coba. Kalau ternyata 115, 116 tidak mampu bertahan juga, ya kita prepare cut loss 113, kalau kena ya sudah kita tunggu lagi di 96, 97. Jadi bisa diatur, disesuaikan sesuai dengan apa yang akan terjadi di market besok. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume ini ada guyuran yang masif, tapi secara strukturnya sepertinya memang masih ada peluang perlawanan. Semoga dia besok beneran turun lagi, mungkin dia bisa mendekati 115, 116, setelah itu dia bisa rejection, maka bisa dijadikan momentum untuk mengambil posisi dari saham truk. Kemudian dua saham terakhir ini adalah saham yang saya pilih yang berada di dekat dengan PBL. Ya, ini mungkin bonus buat teman-teman karena fasilitas ini hanya ada di Premium The Golden Cross. Jadi kalau mau tahu saham-saham yang dekat dengan PBL, maka salah satu caranya ya bergabung dengan Premium dari The Golden Cross. Itu teman-teman bisa lihat setiap hari yang dekat dengan PBL tanpa harus menunggu saya review ya. Karena yang saya review pun paling 1-2, sedangkan yang dekat PBL itu banyak sekali. Jadi tinggal teman-teman buka, lihat dekat PBL, coba buy. Kalau jebol PBL, ya kita cut loss. Risk rewardnya sangat menarik ya. Risikonya kecil tapi potensi rewardnya besar. Jadi salah satu saham yang kita review kali ini adalah ESA. Di mana ESA ini kembali ditutup stagnan di 326. Pernah juga kita review beberapa hari lalu dan akhirnya dia mengabulkan permintaan kita untuk dekat dengan PBL, dan ini sudah sangat dekat sekali dan masuk ke dalam area beli ya. 320 sampai dengan 326 ini adalah area beli yang sudah sangat menarik, dan kalau misalkan dapat lagi di 322, katakan 320 kalau bisa, maka itu jauh lebih perfect sekali untuk ESA. Selama ESA masih bertahan di atas 320, maka ESA ini aman sekali untuk kita koleksi. Ketika jebol di bawah 320, wajib cut loss. Bisa pasang cukup lebar ya, takutnya kena volatile. Bisa di 310 sampai dengan 312. Itu batasan SL-nya. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 338, TP2 di 406, dan TP akhir di harga 500. Secara technical The Golden Cross ini sudah downtrend parah, sideways, dan sideways-nya berada di atas PBL, dekat lagi dengan PBL. Ini menarik saya untuk masukkan ESA ke dalam watchlist juga di keesokan harinya. Kalau kita perhatikan transaksinya sekitar 9 miliar, maka susunan broker summary-nya ini menurut saya pribadi susunan broker summary-nya masih belum menarik, akan tetapi secara volume sudah mulai menarik. Jadi ini tinggal menunggu waktu, semoga dia kasih kesempatan kita mentok 320 lagi sampai dengan 322, semoga kita dapat di area sana, dan kalau itu bisa dipertahankan maka potensi risk reward-nya begitu lebar ya.
Bayangkan dari 320, 322 atau 326 bahkan sekalipun sampai ke PBH resistennya itu di 406. Itu jaraknya lebar sekali. Tapi cut loss kita mungkin ke 310, 312 itu cuman 10-12 poin. Jadi risk rewardnya begitu menarik. Jadi kalau saya selalu membeli sebuah saham itu saya selalu melihat yang namanya risk reward. RRR ya, triple R atau risk reward ratio. Kalau risk reward rasionya 1:2 ke atas, risknya 1, rewardnya 2, maka itu bisa saya masukkan sebagai watchlist. Nah, setelah dapat risk reward ratio seperti itu, saya kembali melihat dengan the golden cross. Walaupun risk rasionya menarik, tapi apakah dia berada di atas PBL atau tidak, dekat PBL atau tidak? Kalau ternyata ada di atas PBL, dekat dengan PBL, maka itu menarik sekali. Kalau masih di bawah ya belum berani karena potensi penurunan itu masih ada. Tapi kalau dia masih bisa bertahan, maka potensi kenaikan itu sangat-sangat terbuka lebar. Dan yang terakhir, bonus untuk yang dari the golden cross dekat PBL adalah saham KBLI. Di mana saham ini ditutup naik tipis 0,64% di harga 312. Closing 310 sudah lama sekali sideways di area PBL 310. Walaupun transaksinya sepi 67 juta. Yang penting selama dia masih bertahan di atas 310, maka KBL ini masuk dalam saham yang memiliki resiko yang sangat rendah karena satu tick saja dia sampai ke level support. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli selama dia bertahan di atas 310, silakan ambil 310, 312. Target kenaikan ke 326 sampai dengan 386, prepare cut loss di 304, 306. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman waktu buka aplikasi lihat ternyata KBLI dibanting di bawah 310, ya mending teman-teman wait and see, jangan dulu entry. Kita akan entry kalau memang dia bisa bertahan minimal sama dengan harga 310. Kalau di bawah itu ya jelas kita wait and see. Tapi kalau memang dia bisa kuat bertahan, teman-teman kawal terus karena memang masih sepi transaksi. Tapi takutnya tiba-tiba ada transaksi di hari yang sama langsung besar dan bisa membuat emiten ini terbang. Jadi tetap dikawal aja, masukkan ke dalam watchlist. Kalau memang belum mau membeli karena volumenya masih sepi, tidak masalah. Asalkan teman-teman mantau terus, lihat kalau volumenya sudah mulai naik, mulai besar, minimal dia di atas 1 miliar, maka itu siap-siap untuk ambil posisi. Asalkan level support 310 itu tidak jebol ya, atau mampu dipertahankan. Kalau memang mampu dipertahankan, maka potensi upside-nya cukup lebar dengan resiko yang sangat terbatas. Jadi teman-teman, ini juga bisa menjadi alternatif pilihan buat teman-teman pertimbangkan beli di trading selanjutnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-344 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.